Salam sedulur. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Prakanita, SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani, Palembang. Kita semua pernah mendengar kata diare. Walaupun dari medsos, bisa juga dari teman-teman kita yang anaknya menderita diare. Akhir-akhir ini memang diare makin tinggi kasusnya. Bahkan di rumah sakit kita, pada saat bulan Desember 2024, kasus diare paling tinggi dibandingkan kasus-kasus yang lain. Sekarang, apa itu diare? Diare adalah apabila kita dapatkan buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi yang kurang daripada biasanya, yaitu bisa lembek ataupun cair. Diare sendiri dapat disertai atau tidak dengan lendir ataupun darah. Penyebab diare pada anak itu banyak. Yang sering terutama adalah rotavirus. Rotavirus sekitar 60-80% penyebab diare pada anak. Namun pada saat ini sebenarnya rotavirus sendiri sudah dapat dicegah dengan vaksin yang dapat diambil atau dilakukan di Vaskes tingkat 1 ataupun di puskesmas. Penyebab lainnya adalah parasit, bakteri, dan protozoa. Apa bahaya daripada diare? Kenapa kita harus menjelaskan mengenai diare ini? Seperti kita ketahui, kalau diare artinya apa itu? Cairan banyak keluar, ya. Bahkan kadang-kadang disertai dengan muntah. Harusnya pengeluaran yang banyak harus kita atasi dengan cairan yang masuk. Cairan masuk dapat melalui minum kalau dilakukan di rumah. Tapi pada kenyataannya pada anak-anak itu agak sulit untuk minum sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi apa itu namanya kalau kekurangan cairan? Banyak yang keluar daripada yang masuk. Itu yang disebut dengan dehidrasi. Sedangkan tanda-tanda dehidrasi pada anak itu agak berbeda dengan dewasa. Pada anak kurang daripada 2 tahun kita dapat meraba ubun-ubunnya. Jadi kita mulai nanti saya jelaskan dari atas sampai ke bawah. Ubun-ubun pada anak dengan dehidrasi akan cekung, dan bila dehidrasinya makin berat makin sangat cekung. Kemudian ke bawah kita lihat kelopak matanya. Kelopak mata pada pasien dehidrasi dia akan cekung, dan bila berat sangat cekung. Kita turun ke bawah, kita lihat di daerah sekitar mulut. Pada mulut nanti kita lihat bibirnya kering, kemudian lidahnya kering, dan nafsu minumnya yang kita lihat. Kalau pada diare akut dehidrasi yang ringan sedang, dia masih mau minum, bahkan anaknya kelihatan kehausan. Tapi pada diare akut dehidrasi berat, anaknya sangat lemas, sampai tidak mau minum lagi. Kita turun ke bawah, kita perhatikan adalah turgor. Turgor adalah kenyalan pada kulit. Saya contohkan di tangan saya, tapi sebenarnya kita melakukan pemeriksaan turgor di dinding perut. Kita cubit, nanti akan kita lihat. Kalau dia cepat kembali, artinya anak ini tidak ada tanda dehidrasi, ya, tidak ada. Saya tidak dehidrasi, jadi tidak ada. Tapi pada anak dehidrasi dia akan lambat kembali. Kemudian kita lihat lagi, kalau pada yang tenaga medis kita dapat meraba nadinya yang kita raba. Di sini kita raba nadinya. Kalau diare akut dehidrasi ringan sedang, nadinya akan lembut dan cepat. Pada diare akut dehidrasi berat itu sudah sangat berat, anaknya lemas, nadinya bisa tidak terukur, ya. Kita tanya lagi ke bawah adalah bagaimana kencingnya? Itu perlu kita tanyakan. Pada diare akut dehidrasi dengan sedang, BAK-nya akan berkurang. Bahkan pada diare dengan dehidrasi yang berat, BAK-nya bisa tidak ada.
Selamat pagi Ibu. Saya Dokter Prakanita, dokter spesialis anak yang merawat anak Ibu. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan Ibu ya. Nih ubun-ubunnya bagus ya. Oke. Jadi apa indikasi rawat pada pasien dengan diare? Jadi tidak semua diare harus dirawat. Diare yang tanpa dehidrasi ya Bu ya, itu tidak perlu dirawat. Ya, tidak ada tanda kekurangan cairan seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi apabila sudah ditemukan tanda-tanda dehidrasi pada seorang anak, kita lihat dulu kalau masih yang ringan sedang, kita masih bisa rawat jalan dengan kita memberikan oralit. Tapi kalau anaknya ada muntah yang berlebih, BAB-nya yang berlebih sehingga cairan tidak masuk secara maksimal, itu akan kita rawat inap. Terakhir, apa terapi diare? Ya, terapi diare yang pertama tentu saja adalah cairan. Cairan apa yang terbaik? Cairan yang terbaik adalah oralit. Itu bisa kita lakukan di rumah ya, pada diare yang tanpa dehidrasi. Kalau sudah ringan, sedang ataupun berat, cairannya kita ganti dengan cairan infus ya. Jadi kalau di rumah pakai oralit, kalau di rumah sakit kita menggunakan cairan infus. Kalau di rumah tidak ada oralit bagaimana? Kita dapat memberikan cairan apa saja yang ada di rumah tangga ya. Misalnya dari sup ya, kemudian air teh atau apapun yang ada di rumah kita dapat berikan. Kedua adalah pemberian zinc. Pemberian zinc dilakukan selama 10 hari. Selanjutnya bagaimana? Penderita diare apakah boleh makan? Penderita diare tetap dapat makan sesuai usianya. Kalau 0 sampai 6 bulan yang baru mendapatkan ASI, kita hanya berikan ASI saja dan cairan oralit. Kemudian kalau dia sudah makan, kita berikan. Kalau yang biasanya makan bubur, yaitu pada anak usia 6 sampai 10 bulan, kita tetap berikan bubur. Pada usia 1 tahun ke atas, anak kan makannya nasi, kita berikan nasi. Tapi dengan syarat tidak boleh makan yang ada seratnya, yaitu tidak boleh mengandung sayur ataupun buah. Terapi keempat adalah pemberian antibiotik. Apakah semua pasien diare perlu diberikan antibiotik? Ternyata tidak. Diare yang disertai lendir ataupun darah itu yang kita berikan terapi antibiotik. Terakhir adalah penting, yaitu health education atau terapi penjelasan kepada orang tua mengenai pentingnya hidup sehat yang dimulai dari kebersihan perorangan, yaitu mulai dari cuci tangan, kemudian tempat makanan yang bersih, kemudian kebersihan lingkungan, jangan ada misalnya lalat, tudung saji, penggunaan tudung saji biar tidak dihinggapin lalat, dan kalau bisa tidak jajan di luar. Itu adalah terapi diare. Ayo, hidup sehat. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Akagani menyala.